حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fiddin mimma syarikil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha summa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum. Susun larihi mu'allifi hadzal kitab dafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala Allah bi bahmi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafi'a bi ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi'u wal isruna fi fadilatil faqri. Al-babur rabi'u wal isrun, bab yang ke-24 fi fadilatil faqri, di dalam menerangkan keutamaan fakir. Jadi bukan orang kaya aja punya keutamaan, bahkan di sini orang fakir punya juga keutamaan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Orang nggak bisa kita bilang semuanya punya kekurangan, semuanya punya kelebihan. Tidak. Jadi setiap insan, baik itu si fakir maupun si kaya, tetap punya keutamaan dan kelebihan. Qala al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali, al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaihi. Fakir itu adalah ibarat an faqdi ma huwa muhtajun ilaihi,
dari sesuatu yang tidak ada, padahal dia membutuhkan sesuatu itu. Jadi dia sedang butuh dengan sesuatu, cuman sesuatunya nggak ada atau belum punya. Nah ini orang lagi fakir namanya, ya, lagi fakir, butuh duit, ya, duitnya kagak punya. Butuh harta, hartanya nggak punya atau tidak mencukupi, ya, dia sedang butuh. Apalagi butuh ilmu, ya, butuh ilmu, dia itu fakir juga, bahkan lebih fakir daripada yang lain. Ya, kalau harta, ya, itu paling hanya memberikan kita kebutuhan sementara. Tapi kalau ilmu, kebutuhan kita, kalau udah dapat ilmu abadi tuh, asal diamalkan tuh ilmunya. Ya, makanya banyak ulama, banyak seorang hamba mengaku al-fakir. Dia bilang al-fakir, merasa bodoh, merasa banyak butuh ilmu. Dan kita menuntut ilmu sejak masih buayan sampai masuk liang lahat, nggak pernah ada berhenti-berhentinya. Meskipun udah jadi ustadz, jadi kiai sekalipun, tetap ilmu adalah kita tuntut terus. Sebab ilmu Allah kalau kita gali, andai kata lautan yang luas kita jadikan tinta, sedangkan pohon-pohon yang ada di muka bumi kita jadikan pena, tidak akan pernah habis-habisnya. Bahkan andai kata lautan itu habis kita buat nulis, merupakan tinta untuk mencatat ilmu-ilmu Allah, tidak bakalan habis juga. Boro-boro kita mah, ya, tinta sebanyak air di laut, itu jadikan untuk tintanya tuh buat nulis, ya, subhanallah. Begitulah, makanya Anda nanti ini santri-santri, andai kata sudah di sini 6 tahun, 12 tahun, jangan merasa udah cukup, jangan merasa udah cukup. Terus menuntut ilmu dan terus sampai seperti orang tua-tua kita nih, ya, menuntut ilmu itu jalan terus. Bapak-bapak, kita al-fakir, membutuhkan akan ilmu. Jangan didengar tuh kalau ada orang yang segan ngaji, dia bilang ngajinya itu mulu, bab sholat, bab wudu, tayamum, bab mandi. Dari dulu nerangin itu juga. Padahal tentang ini adalah sangat mendalam. Semakin kita cari ilmunya, ada yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang semakin mendalam ilmu kita dapati, ya, subhanallah. Bahkan andai kata kita udah tahu ilmu itu, kemudian disebut lagi tuh guru kita, nah ingat lagi kita jadinya, kita ingat lagi dulu pernah emang kita belajar tentang itu, hidup lagi ilmu kita, ya, segar lagi rohani kita dengan bertambahnya ilmu yang kita dapati. Jadi setiap, ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, maka orang itu belum punya sesuatunya itu namanya fakir. Walaupun dia banyak hartanya, ya, tapi dia butuh dengan sesuatu, butuh tenaga, pemanya. Fakir juga butuh tenaga, ada duitnya, ya, ada duitnya, alat-alatnya ada semuanya. Cuman dia lagi membutuhkan tenaga
semuanya pada sibuk. Apalagi kalau seperti kejadian gempa bumi, ya, kejadian perang kayak di Palestina sana, ya. Itu mereka semuanya sangat membutuhkan macam-macam. Bukannya satu pihak aja yang dibutuhkan, bukan satu jenis saja yang dibutuhkan, semua dibutuhkan. Mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya. Coba rumah-rumah mereka hancur, anaknya, keluarganya ada yang mati tertimbun dengan bangunannya. Subhanallah, ya. Sampai ribuan yang meninggal, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu mungkin yang sakit, yang luka. Masya Allah, yang miskin kehilangan rumah, udah rata-rata dah. Bagaimana kalau kejadian itu menimpa pada negeri kita? Coba, ya, kita pikir aja sekarang. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca Ummul Quran, ya. Kita baca Ummul Quran sebagai doa kita untuk mujahid di Palestina. Ya, semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka, Allah menyelamatkan mereka. Sebagian yang masih hidup, terutama anak-anak kecil, Allah berikan jalan pintu rezeki buat dia, pintu kehidupan buat dia. Semoga Allah senantiasa melindunginya dan di satu saat Allah jadikan, ya, negerinya itu benar-benar merdeka. Syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bahkan dulu waktu peristiwa kejadian perang Teluk dulu, ya, perang Teluk Irak, itu banyak penduduk sana tuh mengungsi ke Saudi, mengungsi ke Saudi Arabia. Ditawarin tuh, ada pemerintah Saudi tawarin apa? Silakan ambil tuh banyak anak-anak yatim yang pada kehilangan, ya, orang tuanya sudah meninggal, bahkan yatim piatu, nggak punya emak, nggak punya bapak, luar biasa. Silakan diambil, dirawatin. Ente orang Indonesia ke, Malaysia ke, Brunei ke, ente orang Amerika ke, orang apa ke, silakan tuh anak diangkat. Subhanallah. Ngungsi anak nggak ada mamanya, nggak ada bapaknya. Apa yang akan makan dia, akan dimakan oleh dia, diminum oleh dia. Subhanallah, luar biasa, Pak. Sampai-sampai andai kata bapaknya meninggal, emaknya masih ada, anaknya banyak di situ, silakan bawa sekalian emaknya tuh di sana. dijadikan apa tuh? Jadi istri, silakan. Apalagi yang belum punya istri, ayo ambillah tuh janda sama anak-anaknya pada tuh. Nah, sebetulnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk nikah boleh 2, 3, 4 adalah sebetulnya demi menyelamatkan yatim sebetulnya. Ini di dalam membaca ayat itu sepotong ayat yang dibaca. Padahal awal ayatnya wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama wa in khiftum alla yuqsitu fil yatama, ya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jika Anda memang, ya, takut, khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim banyak di lingkungan kita, maka silakan pilih, ya, silakan pilih orang tuanya, wanita itu, wanita janda-janda itu, ya, kamu jadikan istri-istri mereka siapa yang kamu mau, silakan. Ini kadang-kadang kalau banyak anak yatimnya pada nggak mau, maunya yang apa?
yang nggak punya anak, apalagi memang dari baru nggak punya anak, langsung ditinggal mati atau dicerai, namanya janda kembang, ya. Ini kebanyakan nurutin begitu. Padahal perintah itu 2-3 demi yatim, ingin dapat pahala. Saya semangat tuh kemarin tuh dengar temen ya dari sana, dia lapor pada kiai mau menikah, ceritanya janda sama duda. Duda punya anak 4, janda juga punya anak 4, ditinggal mati sama-sama tuh. Iya. Nah itu dia kenapa mau mengambil yang banyak anaknya? Pengen dapat banyak pahala dia. Bukan hanya ngurusin kepada anak-anak kandungnya, tetapi ngurusin anak yatim, itu yang sangat disayang olehnya. Juga adalah istrinya, ya wajar untuk dia, pantas untuk dia, semangat untuk dia. Jadi dia udah, saya pilih yang banyak yatimnya. Demi masa depan anak yatim ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Itu sekalian. Nah, ke orang sekarang kebanyakan mau nikah pada pada janda yang gak punya anak, yang ini itu ya. Kadang-kadang hanya untuk memenuhi kebutuhan dia aja. Ya, kurang tanggung jawab berarti kalau gitu tuh, ya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusama faqran. Adapun ketiadaan barang ya yang dia memang gak butuh, maka dia tidak dinamakan fakir. Ya, orang miskin nih, orang miskin umpamanya, katakan orang gak banyak harta dah, tapi dia gak butuh dengan harta itu, dia gak butuh dengan duit itu. Sebab apa? Di luar daripada kebutuhan dia, maka dia belum termasuk fakir, Pak. Belum termasuk fakir, ya. Bahkan wa in kana al-muhtaju ilaihi mawjudan, ya, maqduran alaihi lam yakunil muhtaj fakiran. Maka meskipun itu barang ada, tetapi dia itu tidak membutuhkan barang itu bukan dinamakan fakir, itu namanya orang kaya. Ya, banyak barang ini tapi dia nggak butuh, malah itu sebetulnya orang kaya yang harus diinfakkan itu barang-barang yang nggak ada gunanya. Seperti banyak kekayaan sekarang, pada punya kekayaan di mana-mana tidak dimanfaatkan, itu mubazir, Pak. Mubazir. Yang punya tanah luas, punya rumah, nggak dikontrakin, nggak apa, ya, harus dimanfaatkan, segala sesuatu diinfakkan supaya ada hasilnya. Dari kata kita punya tanah di mana-mana, suruh kelola orang sana biar ambil keuntungannya. Andai kata dia mau kelola, kita dikelola tanah kita aja udah bagus, Pak. Udah beruntung tuh tanah kita dirawatin sama dia. Ya, udah beruntung, apalagi dia memberikan bagi hasil kepada kita, lebih menguntungkan lagi kalau gitu. Jangan sampai kita ini menjadi orang kaya sebetulnya tapi merasa fakir terus. Ya, nah apalagi orang kaya yang akan ditimbun oleh kekayaan itu sendiri nanti pada yaumul kiamah. Ya, akan menyiksa dia, kekayaan itu akan menjadi triska besar raksasa yang akan triska, dia punya badan, lambungnya, kanannya, kirinya di triska. Oleh apa? Harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah, yang ditumpuk-tumpuk aja, padahal banyak orang membutuhkan itu. Mau dipinjam kek, mau disewain kek, mau dipakai kek, mau dibagi kek, ya, yang penting diinfakkan tuh. Jangan sampai harta kekayaan kita yang bertimbun-timbun hanya untuk menyiksa kita nanti. Kata kita buat anak kita, buat cucu kita. Padahal di suatu saat dan sekalian, umpamanya hanya menjadi rebutan anak dan cucu. Bukan mikirin orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah,
Begitu orang tuanya meninggal, bukan surat Yasin yang dia cari untuk baca surah Yasin. Surat apa yang dia cari? Surat tanah yang dicari. Surat tanah yang di sono mana? Surat itu kendaraan mana? Itu yang dicari-cari sama dia bagi warisan. Kadang-kadang orang tuanya masih ada, udah dicari-cari aja. Di mana ditaruh? Di mana ditaruh? Ya, subhanallah. Begitu. Jadi buat kita yang perlu kita pikirin. Buat kita yang perlu kita pikirin, buat kita mana? Ya, jangankan buat kita, ya, yang di dunia, di akhirat apalagi. Ya. Ini hadirin sekalian, kadang-kadang buat kuburan dia juga belum tahu. Nanti punya kuburan, kalau mati kubur di mana? Coba ayo dah. Di kampung kita mana lahan kuburan yang kosong? Ada nggak? Ini kan calon mati semuanya ini. Nanti dikuburin, Pak. Di mana nanti dikuburinnya? Jawa. Pulang kampung aja, udah pulang kampung aja, Pak. Udah habis di sini udah. Ya. Yang dari Jawa, yang dari Sunda, yang dari Padang, dari mana ini? Ya, yang dari Lampung. Udah pulang kampung aja. Masih banyak tanah kosong di sana. Andai kata di sini aja ditumpuk nggak bisa, Pak. Boleh memang menurut ahli hibrah, ya, kalau tanah wakaf itu nanti bisa dibuat gali lagi mayit berikutnya. Tetapi kalau kira-kira untuk tanah kita 60 tahun, Pak. 60 tahun nih mayit di dalam tanah, baru tuh menjadi tanah dia. Ini baru setahun 2 tahun udah digali. Untuk nanti katanya buat itu anak-anaknya di atasnya, ya, saudaranya nanti di sana. Nggak boleh, Pak. Makanya peraturan yang pada ngurusin kuburan, tanggung jawab dia itu pada, ya, ketahuan udah habis, tumpuk lagi. Kadang-kadang keluarganya yang nggak ngerti, udah di atas baba aja, baba, di atas emak. Nggak boleh. Itu boleh digali. Kalau memang itu mayit yang pertama sudah menjadi tanah, udah nggak kelihatan tulang belulangnya lagi. Yang lapuk-lapuk tanah itu tulang udah nggak ada. Jadi begitu digali udah nggak kelihatan lagi. Di situ boleh digali. Kira-kira berapa lama tuh mayit? 60 tahun, Pak, kalau untuk Indonesia di sini. Baru jadi tanah benar tuh. Tapi kalau baru 10 tahun, 20 tahun, ya, apalagi 30 tahun itu kadang-kadang masih ada, Pak. Jenazah yang masih ada berbentuknya. Ya. Itu katanya orang soleh dan sebagainya, ya. Banyak terjadi semacam itu. Masih utuh tubuhnya. Itu ada aturannya. Jangan main dikuburin aja di situ. 60 tahun. Boleh. Ya, jadi andai kata ngasih tanda untuk kuburan, dikasih nomor kah, dikasih apa kah di situ, kelihatan lahirnya tahun berapa nih umpamanya, kan catat tuh matinya tahun berapa, maka pada waktu matinya kira-kira sampai sekarang udah berapa tahun. Nah, boleh digali lagi buat yang berikutnya, ahli warisnya dan sebagainya. Nah, sekarang boro-boro, ya, mayitnya masih basah udah digali lagi. Wah, namanya masih aja di nisan diganti lagi. Nah, jangan sampai terjadi, Pak. Ya, makanya saya pesan, ini mohon maaf Pak, walaupun KTP-nya udah Jakarta, kalau meninggal udah mendingan kampung aja ditanamnya, dikubur, ya, daripada dikubur di sini acak-acakan. Udah pada nggak keruanan itu di kuburan. Oleh karena itu perlu kita pikirin buat kita yang abadi. Itu masih abadi. Kuburan kita digali lagi, dilukai itu mayit kita, akan terasa nyerinya, Pak. Nyerinya akan terasa. Ya, jangankan itu, andai kata kita masuk kuburan pakai sepatu, pakai sendal, itu ketukan sepatu, tumit sepatu itu terdengar oleh kita, seperti pukulan yang luar biasa itu. Jadi pengeng sama dia. Apalagi masuk ke kuburan nggak memberi salam, ya, nauzubillah min. Apalagi kuburan kita di nisan kita duduk-dudukin kepada orang,
Ya, itu di situ sekalian panasnya luar biasa seperti orang yang dipanggang di atas bara api. Kajian sembarangan. Ya, duduk sengaja di atas nisan itu jangan didudukin itu. Terasa seperti dibakar dengan bara api, dipanggang dengan bara api itu mayatnya. Boro-boro ngedoain, boro-boro beri salam di situ. Ya, kadang-kadang ngobrol di situ. Lebih parah lagi kalau di taman pemakaman daripada pacaran di atas nisan. Nauzubillah min, itu kuntilanak itu kebanyakan yang begitu itu yang pada situ. Bisa-bisanya itu pada pacaran di atas kuburan. Undang-undang itu taman pemakaman. Harusnya yang digotong situ kan mayit. Kenapa orang-orang hidup, anak-anak muda pada masuk ke situ, dijadikan taman? Hati-hati dong. Ini jadi ngomong ke situ-situ, ini masalah fakir nih masalahnya nih. Ketiadaan, kebutuhan kita yang harus kita pikirin. Nah, apa yang kita butuhkan? Tanah buat kuburan. Nanti kita di mana? Meskipun kita nggak tahu di mana kita di situ meninggal, di situ kita dikubur. Kalau ada lahannya, kalau nggak ada, berangkat pulang kampung, minta disediakan di sana masih lebar nggak di sana. Dan kalau menggali kuburan, itu harus ada jarak, Pak. Harus ada jarak, artinya jangan terlalu jauh, deket-deket aja. Nanti buat yang lain. Ini kadang-kadang jauh banget situ ya, antara kuburan ini dengan kuburan dia gali jauh. Nanti akhirnya cepat habis tuh, mesti hemat. Lokasinya juga kita bagi-bagi, tak atur. Ya, boleh sediakan itu, boleh nggak apa-apa, buat ngingetin, nyadarin kita sendiri. Cuman kita nggak boleh menentukan kita nanti pasti meninggal di situ. Belum tentu. Itu hanya persiapan yang harus kita siapkan. Padahal kehidupan kita ya tidak akan kita tahu di mana kita akan meninggal, di bumi mana kita akan dikubur, nggak ada yang tahu kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya meninggal, saya wafat, nanti tolong dikubur di mana saya wafat, di mana dia habis nyawanya, diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah ketika berbaring di sana, Pak. Memang Al-Hujurat itu adalah di sebelah Masjid Nabawi. Itu rumah beliau itu. Rumah beliau. Jadi disitulah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di situ dia wafat, di situ juga digali kuburan. Di bawah balai. Di mana dia tidur di atas balai, meninggalnya katakan gitu ya. Maka di bawah balai itu langsung dikubur. Sebab beliau pesannya gitu. Ya. Dan kita senantiasa ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang ziarah kepadaku sesudah wafatku, sama aja ziarah kepadaku pada masa hidupku. Ya. Dan itulah kita semangatnya memberi salam kepada ahli kubur, pada ahli kubur. Jadi ahli kubur ada di situ, insya Allah. Dia sedang ada di situ, ahli kubur dimanapun juga. Makanya kita kalau masuk ke pemakaman kuburan harus beri salam. Ya, walaupun nggak ada keluarga kita, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, makanya dia akan mendapatkan doa dari kita, salam. Dan dia tidak wajib menyambut salam kita, hanya doa salam kita kepada dia. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, wa nahnu insyaallah taala bikum lahikun. Semoga saya juga jumpa dengan Anda semuanya begitu. Ya, di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Semoga kita sekarang berpisah, nanti kita jumpa lagi di alam akhirat. Begitu. Ya,
pada ketemu di sana. Sekarang memang terpisah kita dengan ahli kubur. Jadi ahli kubur boleh dikatakan dia ada di sekitar itu. Ya, ada di sekitar itu. Alam barzah itu begitu aja. Makanya kita disunahkan memberi salam. Ada dia di situ. Ya, dia bisa ngeliat. Nah itu andai kata digali kuburnya, waduh, murkanya luar biasa dia terasa di sana. Kalau dia tahu begitu, masya Allah, dia akan berpesan kepada keluarganya, jangan sembarangan nguburin di atas kuburan yang belum lama, belum menjadi tanah mayat-mayatnya. Masya Allah, terasa pedih luar biasa. Nauzubillah min. Itu Pak, supaya selamat kita cari tempat yang aman. Kayaknya memindah-mindahin kuburan itu nggak bisa begitu Pak. Tanah jual aja dah, bawa nih kuburan pindahin aja, nggak bisa. Buat bikin kontrakan kan lumayan. Daripada kuburan sini, bapak mah tinggal itu doang, paling tulang belulang, udah kita bungkus aja pindahin. Ya Karim, ya Tuhan kami, ya Allah. Anak durhaka luar biasa, seenak-enaknya. Bahkan andai kata di situ kena jalan umpamanya, itu mendingan dibiarin aja kena jalan. Ya, biarin aja kena jalan, cuman bilangin, jangan digali itu. Udah jalanin aja di situ daripada digali. Kalau orang ngerti, digali hancur, udah hancur begitu tulang belulang, dikepel-kepel gitu taruh. Apakah benar itu? Nanti akan terpisah-pisah. Ya, nyerinya luar biasa dirasakan oleh mayat. Cuman pada nggak rasain aja nih pada hidup ya. Dipikir, udah tulang begini, dianggap remeh aja. Ya, masya Allah. Fakir Pak, tentang fakir aja. Kita semua fukoro. Kita ini semuanya fukoro Pak, fakir semuanya. Buktinya apa? Kalau saya tanya nanti di kuburnya di mana? Nggak tahu. Di mana tanah kuburan buat saya? Masih fakir kita. Perlu usaha. Ya, kita cari nanti di mana. Mudah-mudahan Allah berikan kecukupan bagi kita semuanya ya dengan adanya ini. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, bermula fakir itu allazi la yu'addi ila ihtiyajin ilan nas, yaitu yang tidak dapat menunaikan untuk segala kebutuhan orang lain. Fakir ya, dia hidupnya ini tidak dapat memberikan ya untuk memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya maupun kepada orang-orang lain. Itu fakir. Azyanu alal mu'mini minal izaril hasani ala khaddil farsi. Itu lebih terhias, lebih indah. Fakir itu menimpa kepada seorang mukmin lebih indah, lebih cantik minal izaril hasani, daripada tali apa tuh, tali pengikat kuda kan ada talinya tuh, apa kaluan apa namanya tuh, tali kuda. Nah, kan tuntun gitu, makanya dia gigit besi gitu. Ada talinya di sini, biasanya talinya tuh dihiasin, dikasih bukan kacamata, dialing-alingin gitu ya, kiri kanannya dialing-alingin supaya dia jangan melengos ke kanan dan ke kiri, ke depan terus pandangannya, nggak terganggu dengan yang kanan kiri. Ya, kita lihat kuda itu lebih indah, itu demi keindahan, kecantikan tuh kuda tuh sendiri. Tetapi kemiskinan ini yang menimpa kepada orang mukmin itu lebih indah daripada kuda yang dipakaikan tali pengikat yang bagus. Ya, bukannya kudanya bagus banget tuh tali dihiasin, tik-tak jalan ya. Itu lebih indah daripada itu. Nilai-nilai kefakiran ya, yang ada kepada seorang mukmin. Orang mukmin dalam kefakiran banyak keindahannya, banyak keindahannya. Keindahannya kalau orang fakir diantaranya Pak,
itu tawadu ya. Orang fakir hidupnya tawadu, nggak sombong ya. Biasanya nggak sombong ya. Kalau fakir, miskin, sombong, ini ya nggak pantas apa yang lu sombongin ya. Tapi hadirin sekalian, banyak rendah diri, merasa orang nggak punya, tawadu ya, sederhana, terima apa adanya ya. Nah itu diantaranya keutamaan orang fakir. Daripada orang kaya yang sombong dengan kekayaannya, orang lain dianggap kecil semuanya sama dia ya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru sayyinun ay aibun wa qabihun indan nas wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Tuh. Fakir ini adalah tercela, terhina dan jelek, wa qabihun dan jelek, indan nasi dipandang oleh manusia. Orang fakir, orang miskin jelek dipandang oleh manusia. Tetapi wazainun indallahi yaumal qiyamah, merupakan suatu keindahan di hadapan Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Luar biasa, orang-orang fakir Pak Indah, orang-orang kaya hina nanti ya. Apalagi kalau orang fakir, timbangan amalnya ya, timbangan ibadahnya itu lebih berat kebaikan daripada kejelekan. Kenapa? Sebab kalau orang fakir mah rajin sholat berjemaah, merasa butuh buat kehidupan akhirat, maka dia saking butuhnya itu, maka dia banyak-banyak sholat berjemaah di masjid, di musola, supaya pahalanya lebih besar. Nggak punya pikiran lagi ngurusin harta yang di sana sini ya. Tapi kalau orang kaya banyak tugas, sibuk segala macem, nggak sempat berjemaah. Tuh subuh belum waktunya udah berangkat aja kemana? Ada janji, ada meeting, ada rapat, ada mau transaksi dan sebagainya ya. Tapi kalau orang miskin, ada kita mikirin transaksi sampai nggak soal berjemaah, nggak ada Pak. Udah berangkat aja ke masjid, pahalanya lebih besar. Maka terbalik nanti di sana, orang kaya menjadi miskin, orang miskin menjadi kaya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang yang senantiasa mengharapkan kekayaan buat akhirat Pak. Dunia mah kita kejar-kejar, pasti akan kita tinggalkan semuanya. Boleh kita cari kekayaan dunia, tetapi untuk kebutuhan akhirat juga ya. Dimana kita jadikan bekal, harta kita yang kita tinggalkan adalah harta yang belum diinfakkan di jalan Allah, tetapi harta yang kita diinfakkan di jalan Allah sudah nunggu kita nanti di sana. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya dan Allah menghiasi kita semuanya dengan penuh iman dan takwa sampai akhir hayat kita. Insya Allah fakir di dunia terserah, nggak jadi masalah. Tetapi asal kaya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya dengan apa? Amal ibadah pada Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi jil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami
wa sabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa innana asrabna wa alal ladzu asrabna fatub alaina taubah tagsilu kullahauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasahilil khillani wa kulli ji mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wajudam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, salat 2 rakaat, salat sunat Isra, maka kita akan mendapatkan pahala haji serta umrah. Silakan salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salat dulu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nuri Muhammad